Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi ke-9 di semester 2 kali ini, yaitu haji dan kurban. Setelah mempelajari materi ini, anak-anakku semuanya diharapkan yang pertama itu meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Kemudian membiasakan perilaku terpuji, rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan kurban dengan benar. Kemudian diharapkan kalian dapat menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Selanjutnya, kalian diharapkan bisa menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Dan yang terakhir, tujuan yang terakhir yaitu kalian diharapkan bisa mempraktikkan manasik haji dan kurban sesuai dengan ketentuan dengan benar. Anak-anakku semuanya, ibadah haji dan kurban ini termasuk ibadah yang waktunya bersamaan, yaitu dilaksanakan pada bulan Zulhijjah. Yang pertama, mari kita masuk ke pengertian ibadah haji. Secara bahasa, haji berasal dari kata hajja dalam bahasa Arab yang berarti berkunjung. Namun, apakah anak-anakku semuanya mengetahui dari mana kita tahu bahwa kita umat Islam diwajibkan untuk berangkat haji atau melaksanakan ibadah haji? Di sini berdasarkan dari Quran surat Ali Imran ayat ke-97, di sana jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya, di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan suatu apapun dari seluruh alam. Anak-anakku semuanya, setelah kalian mengetahui apa itu haji, tentu kalian akan bertanya, apa saja sih haji itu? Mari kita lanjutkan materi ini. Syarat wajib haji. Anak-anakku semuanya, apa sih syarat itu? Nanti pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang syarat, rukun, dan wajib haji. Yang pertama, syarat. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu. Maksudnya seperti ini. Analoginya ya, anak-anakku semuanya kelas 5, Bapak contohkan. Analogi itu contoh ya. Contoh itu analogi. Bapak contohkan. Kalian setelah lulus kelas 6 akan masuk ke sekolah menengah pertama atau ke MTS pilihan kalian. Tentu ada syarat sebelum kalian masuk SMP atau MTS. Misalnya apa? Misalnya fotokopi ijazah, fotokopi rapot, kemudian kartu keluarga, dan kartu NISN misalkan. Itu adalah syarat. Syarat itu sebelum kalian masuk ke SMP. Begitu juga dengan syarat wajib haji.
Sebelum kalian diwajibkan haji, ternyata di sini ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang wajib haji. Ternyata ada syaratnya. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah Islam. Yang pertama adalah syarat untuk melakukan kewajiban ibadah haji yaitu Islam. Orang Islam di sini wajib haji. Tentunya orang selain Islam tidak diwajibkan haji. Islam adalah orang yang telah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagus anak-anak ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah baligh anak-anak. Baligh adalah secara bahasa bebas baligh artinya sampai. Namun secara istilah baligh adalah sampainya seseorang pada tahap di mana dia terbebani hukum syara. Artinya dia mulai wajib melakukan hal yang wajib dan wajib menjauhi larangan Allah. Jadi dia sudah tertaklif hukum syara. Tertaklif itu anak-anak artinya terbebani atau menanggung gitu ya, menanggung hukum syara. Selanjutnya yaitu berakal. Tentunya orang yang tidak berakal sekalipun dia sudah baligh, dia tidak wajib haji. Dan alhamdulillah semua di sini anak-anak kelas 5 berakal semua. Buktinya apa? Buktinya kalian sedang mendengarkan pembelajaran ini. Gitu ya anak-anaknya semuanya. Kemudian mampu. Sebagaimana tadi di sini Allah menegaskan di sini manistata'a ilaihi sabila. Bagi siapa saja yang mampu di jalannya. Maksudnya di jalan untuk haji. Baik itu dari segi finansial, dari segi keuangan maupun dari fisik yang kuat untuk melakukan ibadah haji. Karena haji itu termasuk ibadah yang mempunyai cakupan materi atau ibadah mal ya, ibadah dengan harta, ibadah qalbu, ibadah dengan hati, dan ibadah dengan melakukan gerakan atau dengan jasad gitu ya anak-anak semuanya. Tentunya kalian sudah mengetahui ya anak-anak semuanya. Yang pertama syarat wajib haji. Jadi seseorang itu diwajibkan haji ketika dia beragama Islam, sudah baligh, berakal dan sudah mampu untuk melakukan haji. Selanjutnya rukun haji. Apa saja rukun haji itu? Rukun tentunya berbeda dengan syarat. Kalau syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum melakukan sesuatu. Kalau rukun itu sesuatu yang harus ada dan wajib ada, tidak boleh tidak, tetapi di dalamnya. Misalkan apa? Ketika kita akan makan, rukun makan itu apa rukun makan? Rukun makan yang pertama ada nasi, kemudian ada suapan, ada kunyahan, ada telanan, gitu ya. Ketika kita menyuap, kemudian mengunyah, menelan, tetapi tidak ada nasi, jadi tidak makan. Tidak ya anak-anak semuanya. Atau sebaliknya, ada nasi, tidak ada suapan, mengunyah, menelan. Tiba-tiba ngunyah saja nelan. Apa yang dikunyah yang ditelan? Ya, maka semuanya itu berkesinambungan, berkaitan. Tidak boleh tidak ada, harus ada. Yang pertama ihram. Ihram itu apa anak-anak semuanya? Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji dengan cara memakai pakaian ihram di miqat. Tentunya kalian sudah mengetahui, mungkin melihat di TV atau di YouTube atau di TikTok, seseorang yang melakukan pakaian haji itu ciri khas dengan pakaian putih yang diselempangkan ya. Itu namanya pakaian ihram. Itu adalah pakaian khusus haji. Yang kedua adalah wukuf. Wukuf ini artinya mirip-mirip dengan kata wakaf kalau kita belajar Al-Quran. Ini kita akan
menyambungkannya asosiasi kata wukuf, wakof sama artinya berhenti. Nah, namun secara istilah wukuf di sini adalah berdiamnya seorang jemaah haji untuk berzikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ini adalah puncaknya ibadah haji, anak-anakku. Ini yang menjadi ciri khas ibadah haji. Yang selanjutnya adalah tawaf ifadah. Apa tawaf itu? Tawaf itu adalah gerakan mengelilingi Ka'bah oleh jemaah haji sebanyak 7 putaran. Namun di sini ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu adalah tawaf yang merupakan rangkaian rukun haji. Tidak boleh tidak ada, harus ada tawaf ini, rangkaian ini. Tentunya seorang jemaah haji akan melantunkan talbiyah ketika melakukan tawaf. Seperti apa anak-anakku? Cung yang sudah tahu bacaan talbiyah? Mungkin ada yang sudah lupa atau yang belum tahu. Yuk kita ingat-ingat mengenai bacaan talbiyah. Bacaan talbiyah seperti ini. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti itu ya anak-anakku semuanya. Kemudian sa'i. Sa'i itu apa? Sa'i adalah berlari-lari kecil ya. Berlari-lari kecil dari Bukit Sofa, misalkan ini Bukit Sofa ya, ini ke Marwah gitu ya. Kita berlari-lari kecil ke sini. Ini kaitannya dengan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, sejarah Nabi Ismail alaihissalam, dan sejarah ibunda Nabi Ismail alaihissalam ketika mencari air ya. Ini sa'i itu artinya berlari-lari kecil. Kemudian tahalul. Apa tahalul itu? Tahalul itu adalah memotong atau mencukur rambut. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita harus memotong rambut kita. Dan disunahkan untuk menggunduli ya. Dan paling sedikit itu 3 helai, bisa itu ya. Tapi sunahnya digunduli gitu ya. Yang kemudian adalah tertib. Cung yang tahu apa itu tertib? Kelas 5 di sini ada yang tahu tertib itu apa? Misalkan begini ya. Di suatu bank, mohon tertib, jangan berdesak-desakan, mundur. Ada yang tahu apa tertib? Jadi tertib itu adalah berurutan, mendahulukan yang terdahulu dan mengakhirkan yang akhir. Jadi urutannya seperti ini: ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, dan ini tertib ini sampai ke tawaf wada nanti ketika mau pulang. Jadi kita tidak bisa melaksanakan haji ujug-ujug ke tahallul gitu ya. Setelah tahallul ke wukuf, ke sa'i, ke ihram, ke tawaf ifadah. Tidak bisa, harus berurutan. Ada yang ditanyakan? Kita langsung saja. Oke. Anak-anakku semuanya, kemudian ada wajib haji. Apa bedanya anak-anakku? Wajib haji merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan ibadah haji untuk melengkapi rukun haji. Wajib ini apabila tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, tetapi apabila tidak dilaksanakan pun hajinya tetap sah, tapi harus membayar denda, membayar dam gitu ya. Misalkan Bapak Ucok itu pergi haji, kemudian Bapak Ucok tidak melaksanakan lempar jumroh akobah, maka tetap sah Bapak Ucok itu, tapi ketentuannya harus membayar dam gitu ya. Yang pertama itu berihram dari miqat.
Mikot itu apa? Mikot adalah tempat awal kita melakukan ihram. Adalah penjuru-penjuru ketika kita memasuki Mekah. Yang kedua adalah mabit di Muzdalifah. Mabit artinya menginap di Muzdalifah. Yang ketiga, melontar jumroh Aqabah. Melontar, jumroh itu sama saja artinya. Jumroh itu artinya melontar, melempar. Mabit artinya sama tadi ya, seperti ini, bermalam atau menginap di Mina. Selanjutnya yang kelima, melempar jumroh ula, wusto Aqabah. Yang terakhir adalah tawaf wada, yaitu tawaf ketika akan meninggalkan Baitullah. Kemudian yang ketujuh, meninggalkan perbuatan yang dilarang saat ihram. Gitu ya, itu wajib itu ya. Selanjutnya, apa saja hikmah melaksanakan haji? Yang pertama, menjadikan hati ikhlas dan pemurah bagi sesama kaum muslimin. Menjadikan kita kembali fitrah. Menumbuhkan jiwa pengorbanan. Meningkatkan semangat ibadah yang sempurna dan membangun ukhuwah Islamiyah. Anak-anakku semuanya, yang selanjutnya adalah tentang kurban. Nah, Bapak mau tanya nih, siapa di sini yang sudah berkurban atau orang tuanya berkurban, Cung? Oke. Kalau melihat dari gambar ya anak-anakku semuanya, ini ada gambar anak kecil sedang memeluk embek ya. Bukan embek tapi kambing. Apa sih kurban itu? Kurban itu adalah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Seperti yang Bapak bilang, kurban dan haji ini waktunya bersamaan, yaitu pada bulan Zulhijjah. Apa tujuannya itu? Yaitu semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Anak-anakku semuanya, ada satu surat terpendek dalam Al-Quran, hanya ada 3 ayat. Dan insya Allah Bapak meyakini kelas 5 semuanya sudah hafal mengenai surat ini, yaitu surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Ayo kita baca bareng bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya? Artinya yaitu ayat pertama menjelaskan inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, di ayat kedua inilah perintah untuk berkurban Allah tegaskan dalam surat Al-Kautsar. Ayat yang ketiganya, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Selanjutnya, hukum berkurban itu apa? Nah, di sini ada gambar orang sedang menuntun kambing ya. Pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa di sini muakkadah? Di sini harusnya muanas ya, muanas, kesininya muanas lagi. Tapi secara umumnya kita mengenal dengan sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan. Hukum asalnya kurban itu adalah sunnah muakkad. Bagi yang mampu dianjurkan untuk melaksanakan kurban. Tapi ada lagi anak-anakku semuanya, kurban bisa menjadi wajib ketika kita bernazar. Nazar apa lagi ya? Nazar itu adalah berjanji. Misalkan seperti ini. Misalkan ada salah satu di kelas 5 ini mengatakan dalam hatinya ataupun dengan diucapkan, apabila saya besar nanti ketika saya jadi polisi,
saya akan berkurban 1 ekor sapi. Dia berucap seperti itu. Ataupun ketika orang tua kita mengatakan, apabila anak saya lulus kuliah, saya akan berkurban 3 ekor kambing. Ternyata oleh Allah dipenuhilah hajatnya. Maka ucapan itu, nazar itu wajib dilaksanakan hukum kurbannya, bukan lagi sunnah muakkad. Kita lanjut anak-anakku semuanya. Syarat berkurban apa saja? Syarat ketika kita ingin berkurban yang pertama adalah beragama Islam. Tentunya orang yang bukan Islam tidak boleh untuk berkurban. Artinya kurbannya tidak sah, tidak akan diterima pahalanya oleh Allah. Yang kedua berakal. Yang ketiga baligh. Yang selanjutnya mampu. Mampu di sini adalah sudah mampu untuk berkurban. Pak, bagaimana hukumnya apabila ada arisan kurban? Nah, itu kan memaksakan. Nah, itu nanti kalian bisa tanya ke guru ngaji kalian. Bapak kasih tugas, tanyakan di musala masing-masing ya, bagaimana hukumnya kurban arisan atau arisan kurban. Kita lanjut. Ketentuan hewan kurban. Apa saja ketentuannya itu? Yang pertama, kurban adalah hewan ternak. Nah, maka tidak boleh kurban misalkan dengan kucing. Tidak boleh ya. Maka harus hewan yang diternak, hewannya itu bisa dimanfaatkan dagingnya. Atau misalkan kurban dengan ayam, itu tidak boleh. Selanjutnya, hewan telah cukup umur. Selanjutnya, hewan tidak cacat. Selanjutnya, orang yang berhak mendapatkan daging kurban. Tentunya daging kurban ketika masuk bulan Zulhijjah, Idul Adha, banyak kita jumpai ya daging-daging kurban. Daging kurban ini dibagikan kepada fakir dan miskin dalam keadaan masih mentah, belum dimasak. Apabila orang yang berkurban menghendaki, dia boleh mengambil daging kurban maksimal sepertiganya. Ini dengan catatan kurbannya itu kurban sunnah tadi ya. Apabila kurbannya kurban nazar, maka tidak boleh memakannya. Harus disedekahkan semua. Gitu ya anak-anakku semuanya. Pak, bagaimana tuh ketika di lingkungan saya orang yang berkecukupan, tapi dibagi daging kurban, apakah diterima? Terima saja. Karena daging kurban ini untuk kaum muslimin pada umumnya. Namun lebih diprioritaskan atau lebih diutamakan, didahulukan dulu orang yang fakir dan miskin, orang yang membutuhkan. Selanjutnya anak-anakku semuanya, apa saja hikmah pelaksanaan kurban? Yang pertama itu meneladani sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana tadi sejarah dalam ibadah haji ini ada kaitannya dengan ibadah kurban, yaitu meneladani sunnah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Selanjutnya memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan kurban kita bisa saling memberi. Selanjutnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Tentu inilah poin utama, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita pada Allah. Selanjutnya menghilangkan sifat tamak. Dengan berkurban, mudah-mudahan sifat tamak dalam diri kita menghilang. Yang selanjutnya adalah melatih diri untuk saling berbagi. Nah, setelah kita belajar tentang haji dan kurban, tentunya kurang pas rasanya Bapak rasa ketika Bapak tidak mengetes sejauh mana anak-anakku semuanya memperhatikan. Di sini ada sebuah permainan. Permainannya itu adalah menarik garis lurus.
Tariklah garis untuk menghubungkan kotak-kotak di sebelah kanan dan kiri yang sesuai. Bapak kasih waktu selama 1 menit. Coba kalian pause atau hentikan dulu video ini. Kalian buatlah gambar ketika gambar ini atau video ini dihentikan. Coba rukun haji yang mana dan wajib haji yang mana? Sudah 1 menit ya. Apakah anak-anakku semuanya sudah bisa membuat garis? Bagaimana garisnya? Yuk kita lihat jawabannya seperti apa. Nah, ternyata seperti inilah skemanya ya, garis-garisnya. Rukun haji itu yang pertama itu adalah tertib, sa'i, ihram, tawaf ifadah, tahallul, dan wukuf di Arafah. Sehingga sisanya adalah wajib haji, yaitu melontar jumrah, mabit di Muzdalifah, melontar jumrah ula, mabit di Mina, dan tawaf wada. Selanjutnya ada sebuah pertanyaan. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian isi. Tentunya kalian masih ingat materi ini yang tadi Bapak bahas. Bapak kasih waktu 30 detik untuk bisa menerka apa jawabannya. Sudah bisa? Mari kita ungkap jawabannya. Dan ternyata jawabannya seperti ini. Yang pertama, kata haji berasal dari bahasa Arab yang berarti berkunjung. Nomor 2, hukum pelaksanaan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu. Yang ketiga, mengelilingi Ka'bah di Baitullah sebanyak 7 kali disebut apa tadi? Ini Bapak salah jawaban ya. Salah mengetik. Harusnya yang ini bukan berkunjung. Nomor 3 jawabannya adalah tawaf ya. Jawabannya bukan berkunjung. Harusnya tawaf. Maaf, Bapak salah mengetik. Tawaf harusnya ini ya. Yang keempat, umur kambing yang ingin disembelih harus memenuhi syarat minimal berapa tahun? Ada yang tahu? Nah, ini adalah jawabannya 1 tahun. Sebagaimana dalam buku pembelajaran yang kalian pegang. Yang kelima, pelaksanaan kurban adalah meneladani perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya pada pembelajaran kali ini banyak sekali kekurangan yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dapat Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa menjadi materi yang akan kalian ingat sampai nanti, sampai kelas 6, bahkan sampai kalian lulus dari SD. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tutup atau akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.